Selamat pagi sekali lagi untuk adik-adik semua yang baru gabung juga. Eh, Pada pagi hari ini kita memulai topik baru, topik 3 ya, topik ketiga di semester 3 yang judulnya itu promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Eh, di pagi hari ini, nah ini kuliah pembuka ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal karena kebetulan PJ topiknya saya ya. Jadi nanti saya akan sampaikan yang pertama learning outcome. Jadi tujuan capaian pembelajaran apa saja yang diharapkan setelah nanti Anda selesai menjalani topik ini. Kemudian anatomi topik itu maksudnya nanti apa saja yang akan kalian lalui selama topik 3 ini, prosesnya ngapain aja. Kemudian kontrak pembelajaran, jadi nanti setelah saya sampaikan learning outcomes-nya, kemudian saya sampaikan apa yang harus kalian kerjakan, apa yang akan kalian alami, terus kita sepakati bersama ya kontrak pembelajarannya. Kemudian baru habis itu saya masuk ke materi pertama. Ya, materi pertama itu terkait dengan karena tadi judulnya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, maka saya akan memberikan beberapa latar belakang saja, artinya beberapa review tentang promosi kesehatan itu apa, kemudian urgensi ada pencegahan apa, promosi pencegahan ya, kemudian sejarah preventive dentistry atau kedokteran gigi pencegahan dan beberapa detail tentang definisi batasan dan ruang lingkup. Oke. Nanti kalau pada saat saya menyampaikan materi ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bisa langsung memotong ya, tidak perlu menunggu sampai saya selesai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama yaitu learning outcome. Ya, apa capaian pembelajaran yang diharapkan setelah nanti Anda mengikuti apa namanya topik 3 ini. Ya. Oke, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan kajian ilmu kedokteran gigi pencegahan dan peranannya dalam pencegahan penyakit gigi dan mulut. Jadi ada sesuai judulnya karena di sini adalah promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, tentunya pencegahan kalau ini kita bicarakan tentang elemen utamanya di topik ini adalah promosi kesehatan dan pencegahan ilmu kedokteran gigi pencegahan ya. Yang nanti ditambah juga ada elemen berikutnya adalah nutrisi ya, atau gizi. Oleh karena itu, maka ketiga komponen ini menjadi hal yang harus kalian dapatkan di topik ini ya. Jadi yang pertama tentang kedokteran gigi pencegahan, tentang apa pengertian dan kajiannya. Kemudian mampu menjelaskan konsep pencegahan dan tahap-tahap pencegahan penyakit gigi dan mulut. Ya, jadi nanti ada levels of prevention yang nanti akan hari ini nanti dimulai ya perkuliahannya oleh Dr. Yuni insya Allah nanti siang. Kemudian untuk promosinya dimulai juga insya Allah nanti setelah saya dengan Dr. Ati atau Dr. Siti ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan preventive measures beserta dengan keuntungan dan kerugian masing-masing. Preventive measures itu artinya tindakan-tindakan pencegahan penyakit gigi dan mulut itu apa saja, detailnya seperti apa nanti insya Allah akan kalian dapatkan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan metode penilaian risiko karies dan penyakit periodontal. Ya, jadi ini termasuk salah satu hal yang akan ditambahkan selain yang sudah kalian dapatkan di kariologi. Jadi kalau di kariologi kemarin sudah ada penilaian risiko karies dengan Cambra, nanti di topik ini akan kita tambahkan dengan menggunakan
kariogram dengan praktikum juga. Kemudian mahasiswa mampu memahami berbagai teori dasar PKG. PKG itu pendidikan kedokteran gigi ya. Ini salah satu metode promosi kesehatan gigi dan mulut yang paling utama ya. Nah, itu dalam promosi keskilut baik untuk individu maupun masyarakat. Termasuk nanti gimana teknik menggunakan komunikasi, kemudian medianya, nanti akan ada materi di dalam topik ini. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai media. Nah, ini untuk tujuan promosi kesehatan. Ini nanti karena mampu untuk mengaplikasikan media, maka tentunya nanti akan ada penugasan. Ya, kemudian berikutnya mahasiswa mampu memahami. Nah, ini elemen yang ketiga yaitu tentang gizi atau tentang nutrisi, mampu memahami hubungan nutrisi dengan pencegahan penyakit gigi dan mulut. Ya. Dan mahasiswa mampu memahami peran nutrisi dalam promosi kesehatan. Jadi bagaimana nutrisi mendukung baik itu untuk pencegahan maupun untuk promosi kesehatan gigi dan mulut. Oke. Ya, kurang lebih itu LO yang kita harapkan atau learning outcomes yang diharapkan dari topik ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya. Oke, bagian kedua dari materi saya pada pagi hari ini adalah anatomi topik. Ya, anatomi topik kemarin beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ke Anda melalui ELO di dalam modul itu di dalamnya ada jadwal, ya, jadwal perkuliahan maupun praktikum. Nah, ini bisa kita lihat ya adik-adik, mulai dari hari ini sampai tanggal 13 November, 2 minggu, ini kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan, ya, materi perkuliahan. Nah, selama 2 minggu awal ini akan diberikan materi-materi terkait promosi dan pencegahan kesehatan gigi dan mulut, termasuk di dalamnya nutrisi tadi, oleh beberapa orang dosen. Dan seperti saya mohon permaklumannya karena mungkin nanti sebagian besar materi akan disampaikan secara sinkron, ya, secara sinkron. Walaupun nanti saya usahakan untuk materi saya, insya Allah selain yang pagi ini akan saya sampaikan dengan asinkron. Ada kemungkinan juga dosen yang lain secara asinkron, tapi kemungkinan besar saya belum bisa memastikan mana yang sinkron dan mana yang asinkron karena beliau-beliau sampai detik ini masih belum bisa memastikan juga terkait dengan jadwalnya masing-masing, artinya jadwal di kegiatannya masing-masing. Oleh karena itu saya sampaikan di sini bahwa kemungkinan besar akan secara sinkron sebagian besar. Oke. Nah, nanti setelah 2 minggu sampai tanggal 13 November, maka mulai tanggal 16 November itu kita akan praktikum. Ya, hari Seninnya tanggal 16 November itu akan saya sampaikan detail praktikumnya. Untuk detail praktikum yang ini tidak saya sampaikan pada hari ini karena saya khawatir nanti kalian akan melewatkan apa atau terlupakan, jadi supaya didekatkan saja dengan minggu praktikumnya nanti akan saya sampaikan. Nah, kecuali yang praktikum 1 dan 2 ini. Untuk praktikum 1 dan 2 nanti pengarahannya akan saya sampaikan pada pagi hari ini, karena untuk praktikum 1 dan 2 ini simulasi promosi kesehatan 1 dan 2 ini kalian akan menyelenggarakannya atau penugasannya akan dilakukan sambil menerima materi kuliah. Nah, kemudian nanti setelah 2 praktikum ini akan ada praktikum antropometri, praktikum kariogram, kemudian surface protection, kemudian CPP-ACP, dan berkumur fluoride.
Ya, semuanya praktikum dengan daring ya, dengan simulasi adik-adik. Jadi nanti di awal ini juga saya mohon maaf kalau untuk praktikumnya nanti yang seharusnya kalau kita luring itu bisa lebih maksimal, artinya mendapatkan pengalaman atau exposure praktek, tapi pada semester ini karena keadaan ya hal tersebut tidak bisa kita laksanakan. Jadi tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kita usahakan praktikumnya bisa mendukung. Yang penting praktikum itu adalah untuk mendukung pemahaman akan materi perkuliahan yang diberikan. Ya, jadi paling tidak dia akan menambah pemahaman Anda terhadap materi-materi yang kita berikan di di sesi perkuliahan ini. Sampai di bagian ini di anatomi topik penjadwalan ini apakah ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Ngapunten, Dokter. Ya. Ya, saya Aini. Hmm. Kebetulan untuk semester ini saya menjadi PJ mata kuliah ilmu penyakit syaraf, Dok, yang mata kuliah dari FKKMK. Nah, Hmm. sebetulnya untuk mata kuliah penyakit syaraf sendiri itu sudah selesai, Dok. Jadi untuk mulai topik ini pun belum itu sebetulnya. Mohon maaf tadi ini apa namanya? Putus-putus ya, saya kurang terlalu jelas. Penyakit saraf sudah selesai ya, kemudian Oke, Dok. Jadinya untuk hari Senin sebetulnya kami sudah tidak ada jadwal untuk kuliah ilmu penyakit syaraf, Dok. Karena saya lihat di jadwal untuk topik 3 ini sepertinya masih dicantumkan, Dok. Ya, oke. Oke, terima kasih di siapa? Aini ya. Gak apa-apa ya. Jadi memang ini apa namanya jadwal kita bikin seperti ini. Jadi nanti seumpamanya nih di hari Senin tanggal 16 November ya kalau kemudian pengarahannya ini karena di sini kosong berarti mau kita pindahkan ke pagi pun kalau saya jadwal bisa dan kalian tidak ada masalah ya kita bisa geser ke pagi. Kemudian nanti untuk yang tanggal 23 November ini kalau memang apa namanya hari ini kosong ya karena nanti akan saya sampaikan di belakang ya terkait dengan sistem praktikum yang 3, 4, 5, 6, dan 7 ini nanti karena mungkin kita tidak hanya memerlukan di waktu yang sama, jadi bisa dipakai untuk kegiatan praktikum yang belum bisa dilaksanakan atau apa namanya perjanjian dengan instruktur lain yang instruktur-instruktur yang nanti akan mungkin tidak bisa menyesuaikan jadwalnya ya. Kemudian untuk ujian topik ya penyakit saraf ini kalau seumpama nanti kemudian kalian prefer untuk di pagi ya kita bisa pindahkan ke pagi karena syaraf sudah selesai. Mungkin gitu ya adik-adik ya. Sementara maksudnya kita tidak perlu melakukan pergeseran jadwal karena syaraf di Senin sudah selesai, tapi justru tidak adanya syaraf ini bisa kita manfaatkan untuk apa namanya siapa tahu nanti jadwal-jadwal ini ada yang tentunya ya ini jadwal sudah kita set, tapi kalau nanti ada satu dan lain hal kemungkinan kan kita perlu ada pergeseran dan lain sebagainya, maka ini bisa kita gunakan. Itu begitu setuju ya adik-adik ya? Ya, Dokter. Terima kasih banyak. Ya. Ada lagi? Terima kasih tadi untuk Aini untuk informasinya. Ada lagi adik-adik terkait dengan ini penjadwalan dan kegiatan kita. Mohon maaf dokter, untuk jadwal yang hari Jumat itu sampai jam 12 kan dokter? Ya. Tapi agama non-Islam itu mulai kuliahnya jam 11 dokter. Oh oke. Kalau gitu nanti saya sampaikan pada beliau-beliau yang mengampu di hari Jumat ya. Jadi mulainya jam 11 ya. Iya dokter. Ya, nggak apa-apa. Itu kan
sebetulnya kalian kalau secara luring itu mata kuliah per sesi itu 50 menit ya kan, berarti kalau dia dapat 2 sesi berarti harusnya 100 menit. Ini mestinya di sini kalau beliau memulai jam 10 berarti selesainya mestinya jam 11.40. Nah, memang kemarin saya pikir agama itu dimulai siang, tapi kalau memang mulainya jam 11 nanti saya akan infokan kepada beliau-beliau ini Dokter Bambang dan Dokter Yuni untuk bisa diselesaikan jam 11 ya, atau mungkin kalau nanti memang keadaannya seperti itu kita geser ke hari-harinya yang penyakit saraf itu juga bisa ya, kalau tidak memungkinkan itu ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Jadi, ada lagi? Selamat pagi dokter. Ya. Perkenalkan saya Dr. Alvin. Dokter izin bertanya dokter, untuk topik yang biasanya kan terdapat jadwal untuk diskusi ya dok. Untuk topik 3 ini apakah ada diskusi apa dijadwalkan di nanti gitu atau tidak ada ya dok? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya memang di dalam topik ini tidak ada skenario khusus tentang diskusi, ya adik-adik. Tapi karena kita praktikumnya adalah praktikum daring, jadi nanti seperti praktikum 1 dan 2 itu akan ada diskusi dulu dengan instruktur sebelum di hari H, ini di tanggal 17 dan 18 ada sesi diskusi dengan instruktur. Kemudian untuk 3, 4, 5, 6, 7 ini nanti karena per kelompok-kelompok kecil jadi praktikumnya itu juga bentuknya diskusi. Jadi memang di topik ini saya tidak mengagendakan ada diskusi karena praktikumnya pun selain selain ada penugasan juga nanti akhirnya juga bentuknya diskusi. Ya, jadi tidak ada penjadwalan untuk diskusi di topik ini. Ya, karena sudah tergabung dengan praktikum. Oke, baik dokter. Oke. Terima kasih. Ada lagi?